Halo. Hai teman-teman, kembali lagi ke podcast bulu tangkis bersama saya Rangga Saputra dan rekan saya Eva Diana. Hari ini sangat spesial banget karena kita kedatangan dua atlet yang hebat-hebat dari Ubris atlet bulu tangkis, yaitu Mas Mahendra Wasi. Silakan masuk Mas. Dan pasangan bulu tangkisnya Mbak Amelia Kurniasari, silakan masuk. Oke, hari ini kita bakal membahas pembicaraan santai dahulu tentang pengalaman yang menantang dan perjalanan hidup selama menggeluti pertandingan bulu tangkis kemarin. Pertanyaan pertama, bisa ceritain momen paling menegangkan kemarin, Mbak? Momen yang kemarin itu menegangkan saat kejar-kejaran poin ya. Itu poinnya sangat bagus namanya. Nah, kemarin kan saya lihat Mbak Amel itu jago banget mainnya saat bulu tangkis. Main bulu tangkis itu dari kelas berapa atau umur berapa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Saya itu dari kelas 4 SD ya. Jadi dari 4 kelas SD itu udah dilesin atau otodidak atau dilatih sama orang tua Mbak? Awalnya itu saya ikut orang tua dulu, saya ikut latihan dulu gitu. Habis itu ada teman orang tua yang nawarin buat masuk ke klubnya. Kemudian saya baru tertarik di kelas 4 itu. Berarti orang tua sudah punya background dari bulu tangkis ya Mbak Amel? Oke. Kejuaraan apa aja yang berkesan buat Mbak Amel? Tentunya banyak ya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Oke, itu saya kembalikan sama Mbak Eva lagi. Oh, berarti perjalanannya itu udah cukup panjang, bertahun-tahun. Sekitar berapa tahun ya, Mbak? Mungkin 10 tahun ya. Kalau Mas Mahendranya sendiri? Kalau saya dulu pernah ikut latihan itu waktu SD kelas 5 sampai SMP kelas 3. Kalau Mas Mahendra itu hobinya hanya bulu tangkis atau ada yang lain Mas Mahendra? Kalau hobi saya itu lebih ke sepak bola Mas, dibanding bulu tangkis. Oke. Apalagi Mbak Eva, saya kembali ke Mbak Eva. Terus kita bahas pukulan di bulu tangkis ya. Kalau Mbak Amel tuh sukanya pukulan apa sih? Smash atau lob atau apa? Kalau saya dulu pemain tunggal ya, saya itu tipe permainannya itu yang suka rally, jadi kayak pukulan lob, sukanya pukulan lob. Kalau Mas Mahendra? Kalau saya ke pukulan seperti drop shot seperti itu, lebih santai. Kalau sekarangnya lagi kejar-kejaran gitu, yang fokusnya tuh lebih ke teknik atau justru kamu matiin pikiran kamu yang penting main aja gitu atau gimana? Kalau dari saya sih yang penting fokus dulu ya, bolanya itu asal masuk dulu. Kalau kita mikirin poinnya itu, nanti kita kayak bakal wah kayak gimana gitu, ya kayak susah untuk mematikan gitu loh. Lebih baik kan fokus aja, fokus kayak bolanya masuk dulu, permainannya gimana dulu. Nah, kemarin Mas Mahendra, saya lihat kan Mas Mahendra itu kurang fokus saat bulu tangkis. Smashnya ngawur, itu kenapa Mas Mahendra? Karena saya kurang persiapan. Karena kan jarang sekali main bulu tangkis Mas. Ya. Jadi mainnya agak kaku. Kaku gitu ya Mas? Kaku. Grogi nggak Mas? Waktu itu grogi nggak ditonton euforia yang pecah banget waktu itu? Grogi banget Mas, karena kurang. Karena kurang persiapan ya. Jadi grogi saat nyemes gitu, Ya. kelewat lagi gitu ya. Ya karena itu tadi tidak ada persiapannya. Apalagi Kurang persiapan sama kurang chemistry ya Mas maksudnya? Oh berarti sebelumnya itu nggak latihan dulu atau gimana ya Mas? Ya latihan dulu. Oh berarti emang chemistry-nya kurang chemistry-nya. Terus bulu tangkis itu cepat banget ya mainnya. Kalau poin itu langsung
mempengaruhi mood pastinya. Terus gimana cara Mbak Amel sama Mahendra ngeriset mental di antara rally itu? Mbak Amel dulu, silahkan jawab Mbak Amel. Kalau saya sih apa namanya kayak fokus aja, permainannya itu dibawa enjoy gitu loh. Nanti kalau misal kita kayak banyak berusaha gitu ya, itu nanti kita kayak buat tegang. Nah nanti kayak misal tidak fokus. Nah, kalau Mas Mahendra sendiri tanggapannya apa Mas? Kalau saya sendiri dari kemarin itu pas main itu saya masih grogi dan salah saat memukul atau itu sering mati Mas, karena kurang persiapan dan latihan. Itu. Oke, waktu itu di tengah-tengah pertandingan ada nggak rasa kamu, aduh aku udah mau nyerah aja Pak, gimana gitu Mas Mahendra? Enggak, emang terus semangat, tidak mengulangi kesalahan. Oke. Buat Mbak Amel, apakah ada rasa menyerah saat pertandingan, Mbak Amel? Tidak, sebelum game itu berakhir, saya tidak akan menyerah terlebih dahulu. Keren banget. Eva? Nih misal kalau udah juara nih, udah akhir dari pertandingan, siapa sih orang pertama yang mau kamu kabarin berita baik itu? Mungkin teman atau keluarga, ayah, ibu, atau pacar, atau teman dekat, atau bagaimana? Saya sih tentunya orang tua ya. Kalau Mas Mahendra? Kalau saya juga mungkin orang tua sama Sama teman. Nah, kemarin sangat disayangkan karena juara bertahan persen itu bisa kalah sangat sayang banget. itu kalau dulu kan ada persiapannya Mas. Kemarin tidak ada, mainnya jadi tidak bagus. Dijelas saya mainnya. Saya lihat juga kurangnya komunikasi Mas waktu itu Mas. Komunikasi juga. Kalau menurut Mbak Mel, kemarin itu pertandingannya kurangnya apa aja Mbak Mel? Waktu mengalami kekalahan itu Mbak Mel. Tentunya kurang persiapan juga. Lalu apalagi? Komunikasi. Ya, komunikasi juga. Apakah menurut Mbak Amel lawan waktu itu tuh jago atau setara sama Mbak Amel harusnya? Menurut saya jago ya, soalnya kan lawannya juga kalah dengan saya. Sana kan yang lebih jauh cowoknya. Nah, sini kan saya kan kurang powernya juga. Kemarin emang kelas lain itu hanya mengandalkan cowoknya aja. Kalau cowoknya itu apakah Mbak Amel kenal itu memang seorang atlet atau bagaimana Mbak Amel waktu musuh itu? Iya, saya kenal. Dia itu atlet. Ya. Dia asal dari Semarang. Dia kemarin juga juara di Persentase kemarin. Bareng Mbak Amel? Iya. Cuma waktu Persentase Mbak Amel sama temannya ada dua ya? Double? Iya, yang cewek. Oke, Mbak Eva? Kalau sehari sebelum pertandingan kayak gitu, rutinitas apa yang Mbak Amel sama Mas Mahendra lakukan? Atau tidur panjang, atau kayak waduh besok tanding ini nggak bisa tidur, atau bagaimana? Kalau saya nggak ada persiapan ya, siapin mental aja sih. Kalau Mas Mahendra? Saya mungkin itu agak awal sama persiapan itu. Minuman yang banyak banget. Yang banyak. Betul. Kalau nggak minum nanti dehidrasi. Betul, dehidrasi. Apalagi Mbak Eva? Kayak ada nggak pantangan atau ritual kecil mungkin didoain sama orang tua nih di lapangan atau bagaimana? Nggak ada ya, doa sendiri aja. Didoain teman-teman lah ya pasti. Iya pasti. Nah, mau buat Mas Mahendra apa? Hal-hal kecil yang buat merasa happy atau semangat saat bertanding. Mungkin karena ada teman-teman yang menonton itu juga buat semangat. Betul, teman-teman pasti support Mas Mahendra sama Mbak Amel terus, dan kita pasti support penuh buat kalian. Jadi kalian juga kekalahan kemarin nggak usah berlarut-larut. Kekalahan kemarin buat pelajaran buat besok pertandingan selanjutnya. Kalian harus bisa Spartan lagi, lebih komunikasinya berjalan gitu. Pasti Mbak Eva.
Pertanyaan terakhir nih dari saya, atlet legendaris siapa yang pengen banget saat Mas Mahendra pengen ketemu atau sekedar main bareng gitu? Kayak pengen banget ketemu tapi belum kesampaian sampai sekarang. Dari saya sih dari kecil udah suka pemain tunggal, yaitu dari Thailand. Boleh disebutin siapa namanya, Mbak? Namanya Rancana Intana. Kalau saya dari kecil itu pernah nonton itu atletnya itu dari Indonesia, namanya itu Taufik Hidayat. Oh, Taufik Hidayat. Luar biasa banget obrolan hari ini. Dapat banyak insight juga dari Mbak Amel sama Mas Mahendra. Ada pesan buat para pendengar kita, mungkin Mbak Amel sama Mas Mahendra untuk anak-anak yang bertarung di bulu tangkis mau jadi atlet seperti Mbak Amel sama Mas Mahendra. Apa kesan-kesannya? Mbak Amel dulu. Terutama itu dukungan dari orang tua ya paling penting. Itu pasti kalau kita selama perjalanan itu kalau nggak ada dukungan orang tua itu nggak bisa, ya berat sekali. Kalau dari Mas Mahendra, Mungkin kalau dari saya itu juga dari orang tua dukungannya, sama kita juga harus konsisten dalam artian boleh bosan kalau mau jadi atlet. oke. Oke, makasih banyak Mbak Amel sama Mas Mahendra udah mau ngobrol bareng sama kita. Kalian keren banget buat pertandingan kemarin. Tetap semangat, jangan berlarut-larut dari kegagalan kemarin. Kita semua pasti dukung kalian penuh buat besok pertandingan selanjutnya. Nah, itu dia dua atlet dari UBIS Universitas Negeri Semarang. Jangan lupa ikuti terus perjalanan Mbak Amel sama Mas Mahendra. Siap. Sekian dari saya, Ferdiana, dan rekan saya. Rangga Saputra. Mau mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.